Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berada di TKIT Al-Imam Asy-Syafi'i yang baru saja kita bangun dan sekarang sudah 99% ya, tinggal sedikit saja ini yang akan diselesaikan. Untuk itu kita akan lihat bersama-sama dari luar sampai ke dalam sudut-sudutnya. Bagaimana kondisinya? Insya Allah kita akan lihat sama-sama. Mari kita lihat. Pertama kita buka pintunya, ya pintunya alhamdulillah bisa. Satu tangan. Ya, dibiarkan dulu. Di posisi begitu masuk pintu gerbang, alhamdulillah ini adalah bangunan untuk office, mana bangunan ini ada pintu utamanya dan langsung nanti di depan pintu utama ini ada tangga yang akan menuju ke lantai 2-nya. Ya. Di sini di bangunan depan ini sudah disediakan, di depan ini memang disediakan untuk space parkir guru-guru, ya, parkir guru-guru. Nah, kemudian di sini direncanakan dan rencana di depan sini itu akan ada kursi panjang, hanya itu yang terdiri dari itu bagian dari 1% yang belum selesai. Kursi panjang, ya. Nah, nanti ketika ada pelayanan administrasi itu melalui pintu yang ini, karena di dalam sini adalah tempat untuk tenaga administrasinya. Oke, itu bagian luar yang ada di bagian depan yang di kantor TKIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kita akan lihat ke sini. Ini sekarang kita akan mencoba melihat satu persatu dari segala sisi. Pertama kita akan lihat di bangunan lantai 2 seperti apa bentuknya. Sini ada saklar yang akan menghidupkan lampu tangga, ya. Saklar ini adalah saklar tangga. Nanti di atas ini juga kalau begitu misalkan tidak difungsikan untuk lampu ini, kita juga bisa matikan dari sini. Di sini ada bangunan pertama, ruang pertama ini ada ruang untuk ruang kepala sekolah, ya. Ini ruangnya sudah dilengkapi dengan meja kerja, alhamdulillah nyaman. Ini meja kerja kepala sekolah. Di sini juga sudah dilengkapi dengan ini cok-cok di sana sini, ya. Saklarnya berfungsi. Oke. Kemudian di posisi bagian belakang dari ruang kepala sekolah ini ada akses keluar yang akan bisa untuk mengontrol segala kegiatan yang ada di luar. Ini adalah akses yang memang mungkin bisa bisa dimanfaatkan untuk mungkin santai-santai jika ada tamu atau lain sebagainya. Nah, yang di sini ketika kepala sekolah dari sini itu rencananya biar bisa difungsikan untuk bisa mengontrol. Bisa kita lihat dari arah sini semua bisa kita kontrol, ya, dari semua ruangan, yaitu kelas-kelas, classroom atau kelas-kelas yang ada ini, itu dari ruang 1 sampai ruang 11, termasuk juga ruang kantin dan juga ruang serbaguna bisa kita lihat dari sini. Jadi ini sangat strategis untuk mengontrol, untuk kepala sekolah mengontrol bagaimana proses berjalannya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan nantinya di TKIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, kita akan lihat di ruang-ruang yang lainnya. Ini adalah ruang rapat TKIT Al-Imam Asy-Syafi'i yang bisa nanti difungsikan untuk ruang yayasan juga.
di mana ruangan ini dilengkapi dengan ada 2 buah meja yang masing-masing panjangnya 2 meter, total keseluruhan panjang mejanya ini 4 meter kali 110 ya. Sudah dilengkapi juga dengan ada 13 kursi, kemudian di atas meja ini sudah ada perlengkapannya yang bisa kita gunakan. Di sini sudah ada untuk akses ke LCD proyektor, HDMI, dan juga di sini sudah ada untuk cok stop kontak ya, stop kontak untuk listrik. Jadi kalau sedang tidak digunakan, ini kita tinggal tutup, sehingga api. Alhamdulillah ya. Di sebelah sana ini insya Allah itu kita akan pasang untuk LCD TV-nya, yang ini dia itu ada 70 in yang sekarang ini kita masih menunggu pemasangan figurannya dulu ya, baru nanti akan kita pasang TV-nya. Di figurannya yang belum terpasang, dan di area belakang ini ada sekitar 2,5 meter. Ini ada space kosong yang nanti rencananya di sini akan ditaruhkan meja yang mungkin untuk tempat minum atau dan lain sebagainya. Nah, untuk untuk fasilitas-fasilitas yang lain ini sudah disediakan di masing-masing, ini sudah ada disediakan stop kontak, cok ya. Kemudian di posisi atas untuk kipas angin atau AC itu sudah disediakan. Nah, insya Allah ini. Kemudian kalau misalkan kondisinya mungkin tidak bisa kita menghidupkan AC atau kipas angin dan lain sebagainya, kita juga bisa membuka ini sehingga bisa terlihat di posisi lantai bawahnya ya, bisa digunakan. Kemudian model korden yang kita gunakan, alhamdulillah model korden ini ada 2. Nah, sekarang ini ada berkorden. Ini kordennya tipis, terlihat untuk yang di luar ya. Nah, ketika kita memerlukan untuk yang akses mungkin agak gelap untuk melihat bagaimana tampilan-tampilan di LCD proyektornya, misalkan ya kita bisa tutup, coba kita tutup. Jadi kordennya terdiri dari 2. Nah, kira-kira seperti inilah namanya ya. Jadi kita buat 2 model, 2 jenis kordennya. Di bagian atas kita sudah gunakan ini, alhamdulillah kita gunakan PVC yang jadi lumayan lux untuk tampilan plafonnya. Di plafon di bagian atas sudah dilengkapi dengan ada 2 lampu yang saklarnya ada di luar. Jadi kita sengaja taruh di luar supaya ketika kita akan masuk itu lampunya dinyalakan dulu gitu. Jadi lebih supaya dia terang dulu baru kita masuk. Itu desainnya. Oke. Kemudian kita akan melihat bagaimana di samping ini ada juga WC atau toilet. Kita akan lihat sama di toilet ini sudah dilengkapi dengan toilet yang ini begitu kita tekan, nah langsung ada kipas exhausting. Nah, exhaust fan. So dia akan mengeluarkan bau-bau yang di sini, dan di sini sudah ada kloset duduk dan ada wastafel juga. Oke, ini juga ada keran cadangan untuk keperluan yang lainnya. Oke, kemudian satu lagi ada di posisi barat ini, insyaallah di sini akan rencananya seperti rencana itu di sini akan diletakkan mungkin untuk pemanas air atau dan sebagainya. Tapi ada meja di sini kita sudah sediakan ini. Yang penting sudah disediakan, ini ada 2 jok dari posisi atas dan posisi bawah. Siapa tahu di sini kita akan memanfaatkan untuk pemanas air atau lain sebagainya. Di sini juga sudah disediakan kalau nantinya kita memerlukan untuk wastafel, misalkan ini sudah ada keran yang sudah disediakan. Namun sekarang ini masih belum dipasang ya. Dan di posisi barat ini yang tadinya digambar itu adalah gudang ya. Karena aksesnya agak besar sekarang jadinya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk akses ke belakang.
Ini ke belakang menuju ke sini. Ketika peserta rapatnya lagi sudah suntuk-suntuknya, dia bisa keluar sambil mungkin coffee break, menghirup udara-udara segar, kemudian udaranya yang sepoi-sepoi, karena kita berada di lantai 2 dan kelihatan pemandangan yang begitu indah, begitu banyak. Di samping kita ada pohon rambutan, mungkin walaupun itu milik tetangga, tapi paling tidak kita bisa melihatnya, ya. Jadi di depan kita juga ini milik sekolah, ini ada rambutan tapi sudah berhenti berbuah, tapi insya Allah ini membuat mata kita fresh setelah rapat. Itu mungkin sudah pusing di dalam meja rapat, kita bisa akses ini. Ya, intinya saat coffee break itu mungkin bisa kita gunakan ini untuk santai-santai. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana penampilan di masing-masing kelas yang ada di lantai bawahnya. Selanjutnya kita akan lihat ini posisi area untuk APE, alat permainan edukasi, itu yang ada di untuk APE luarnya. Kita akan lihat ini menggunakan rumput sintetis ini, sehingga insya Allah aman untuk anak-anak. Ini ramah anak. Ini sudah ada 3 APE. Sini sudah ada ayunan yang bisa kita, ya ini sudah kokoh, hatta orang dewasa pun masih kuat untuk menampungnya. Hanya saja memang ini hanya satu, ya, bisa dipakai oleh 4 orang atau 5 orang, 6 orang anak. Kemudian ini ada tangga majemuk di sini. Alhamdulillah sudah semua ini yang lama, ya, tapi ini akan kita cat ulang nanti, insyaallah akan bagus, insyaallah, ya. Nah, kemudian ada satu lagi, ini ada bak pasir. Ini terdiri pasir putih, yang mana ini pasir panti. Bak pasir ini untuk arena bermain pasir anak-anak, bagaimana membentuk bentukan atau dan lain sebagainya, yang dimana memang ini di kurikulum TK itu adalah suatu hal yang diwajibkan untuk ada bak pasirnya. Selanjutnya kita akan ke sini di bagian ini. Kita mulai dari lokasi di dekat APE, itu ada kantin, yang mana ini adalah meja kantin yang sedang dalam proses pengerjaan. Kantin ini sedang dalam proses pengerjaan, tinggal APL-nya yang menunggu APL, ya. Di sini nanti akan ditaruh di posisi sebelah sini. Kemudian depannya ini nanti akan ada etalase. Kita akan memasuki kelasnya, kelas pertama, yang mana kita akan lihat bersama-sama di kelas pertama ini. Begitu masuk di sini ada langsung saklar yang akan dipergunakan untuk menghidupkan lampu, ya. Di kelas ini sudah dilengkapi dengan pemandangan yang ala TK, ya. Bisa dilihat sekelilingnya. Ini sekelilingnya bisa kita lihat, di mana satu persatu di sini sudah dilengkapi alat perabot-perabotnya, sudah ada kita lengkapi dengan kipas angin. Ini kipas angin. Kemudian untuk media pembelajarannya ini sudah ada LCD, ya, yang pas untuk ukuran kelas kecil seperti ini, yang ukuran 6x3. Kemudian sudah ada papan tulis, ya, papan tulis ini, papan tulis. Kemudian di samping kiri kanan papan tulis ini ada papan planet. Papan planet ini fungsinya untuk menempel karya-karya anak-anak, ataupun mungkin untuk media pembelajaran untuk mengurutkan kata. Nanti bisa ditempel di sini kata-katanya, dia akan merekat sini. Nah, di kiri kanannya sudah ada 2, ya, masing-masing kelas ada 2 seperti ini. Kemudian di dalam kelas ini sudah disediakan juga ini untuk ada kita fungsikan langsung untuk administrasi kelas. Ada data inventaris misalkan seperti ini, kemudian yang ada data administrasi siswa, ya. Kita rencanakan di sini ada 12 karena kita rencanakan ruangan ini hanya untuk 12 anak, ya, 12 anak. Kemudian di sini juga sudah disediakan SOP, standar operasional prosedur, untuk bagaimana, karena ini adalah kelas TK untuk hafalan Al-Quran, jadi ini
prosedur utamanya kita taruh di sini, dan juga ada tampilan yang memang ini standar kita buat di setiap ruangan itu ada ya. Kemudian ruangan-ruangan yang lain pun akan sama seperti ini, hanya saja gambarnya di masing-masing ruangan itu berbeda, sehingga ketika misalkan anak-anak itu dia pindah kelas, akan terasa dia pindah kelas. Jadi kalau naik dari kelas A ke B, dia terasa naik kelas gitu kan, walaupun di lokasi yang sama. Untuk itu kita akan lihat satu persatu di ruangan kelas secara sekilas saja, kita akan lihat masing-masing, kita akan lihat satu persatu. Mari kita lihat gambarnya saja. Ini adalah ruang ketiga yang sedang masih dalam proses penempelan. Ini adalah ruang yang selanjutnya, keempat, yang itu juga ini mas sama tampilannya mirip. Ini kelas yang ke selanjutnya, yaitu kelas yang ke-5. Ini kelas yang ke-6. Nuansanya nuansa air. Air ya, ini nuansanya nuansa air. Ini kelas yang ke-7. Yang ini nuansanya nuansa laut. Ini kelas yang ke-8, ini nuansanya nuansa Timur Tengah. Ini ada 4 kelas yang nuansa Timur Tengah seperti ini. Ini sudah lengkap. Kalau yang ini sudah ada, dan memang di sini nuansanya adalah nuansa Masjid Nabawi. Ini kelas yang ke-9. Ini nuansanya juga nuansa Masjid Nabawi. Ini kelas yang ke-9, di mana nuansa ini adalah nuansa Masjid Nabawi juga. Ini sedang dalam proses pemasangan. Ini bahan untuk yang kelas yang lain. Sini sementara dipakai untuk tempat penyimpanan bahan-bahan yang belum terpasang. Ini juga nuansa untuk nuansa Masjid Nabawi juga untuk yang kelas yang ke-10. Sudah ada kipasnya juga. Dan ini adalah ruangan yang terakhir yang sudah siap ya, nuansanya juga nuansa Masjid Nabawi. Demikian beberapa tampilan di ruang kelas, dari ruang kelas 1 sampai ruang kelas yang ke-11. Ini adalah tempat yang akan dipasangkan plafon, itu di bagian depan kelas, yang mana ini berupa kanopi, yang mana ini insyaallah akan dipasangkan plafon. Plafonnya sudah siap, ini dia, tinggal akan dipasang ya. Hari ini sudah order plafonnya, insyaallah tinggal dipasang. Ini untuk sekeliling kelasnya. Adapun untuk instalasi listriknya itu sudah dipasang. Untuk instalasi listrik tinggal kabel-kabelnya sudah lengkap. Ini kita berkeliling langsung melihat. Oke, ini yang tidak
menggunakan plafon, karena di sini area insya Allah area untuk pohon ya, dan kita bisa lihat ini insya Allah tidak kena dengan air hujan ya. Kita bisa melalui posisi yang sini. Nah nih ya, nah ini di sini akan dipasangkan plafon juga ya. Ini bisa untuk aksesnya, kalau sedang hujan bisa kita melalui akses yang ini, sehingga walaupun itu tetap dibiarkan, tidak diberikan atap, juga sudah memadai untuk kita jalan. Kemudian ini atap plafon untuk yang di posisi depannya, kita lihat sama-sama sampai kepada ujung sana. Nah, sampai ini di dekat kantin ya. Pada posisi bagian belakang barat ini ada keran-keran untuk tempat wudhu. Ini ada 2, 4, 6, 7, 8 keran ya. Nah, kemudian ada WC. Di sini ada 2 ruang WC atau toilet untuk anak-anak. WC ini menggunakan toilet duduk ya, toilet duduk, dan di sini di kiri kanannya ada saklar. Di sini juga seperti ini tampilannya, toilet duduk. Oke, dilengkapi dengan 1 buah lampu di dalam setiap WC-nya. Kita lihat di luar juga sudah ada lampunya. Ini kelihatan itu profil ini. Kemudian kita akan lihat di depan masing-masing kelas ini sudah disediakan tempat untuk cuci tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada yang ke-6, kemudian ada yang ke-7, kemudian ada yang ke-8. Jadi ada 8 tempat untuk tempat cuci tangan. Bagaimana? Kita akan lihat di sini. Dari 8 itu ada kiri kanannya sudah difungsikan untuk tempat cuci tangan. Nah, ini terutama untuk pencegahan COVID. Ini kita terinspirasi dengan itu. Dengan ini kasarnya ala tradisional, yaitu kita menggunakan bong ya. Jadi secara SOP-nya anak itu dari sini, kiri kanan ya, kiri kanan. Ini kerak airnya, nanti itu langsung menuju ke selokan yang ada di selokan kecil yang sudah kita buat.